Selamat datang di tempat di mana suara-suara dari kegelapan masih bergema. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi jejak-jejak yang ditinggalkan oleh mereka yang tak lagi hidup, namun belum sepenuhnya mati. Tarik napas dalam-dalam, karena malam ini kita akan membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Inilah cerita horor. Dulu, di sebuah desa yang terletak di pegunungan Sagara, kabut sering turun dengan tiba-tiba. Kabut ini bukan hanya penanda perubahan cuaca, tapi juga menjadi pengingat tentang sesuatu yang tersembunyi di balik sejarah kelam desa itu. Warga desa percaya kabut itu membawa sesuatu yang tak pernah menemukan jalan pulang. Kisah ini bermula beberapa tahun lalu, ketika seorang pemuda bernama Arga kembali ke desa kelahirannya setelah 5 tahun merantau. Tak ada yang tahu pasti mengapa ia kembali. Tapi yang jelas, Arga mendengar kabar yang tak bisa diabaikan. Kematian sahabat lamanya, Rendra, yang meninggal dalam keadaan yang sangat misterius. Saat Arga tiba, desa itu tampak sama seperti dulu. Jalan setapak yang berkelok, rumah-rumah kayu yang sudah mulai lapuk dimakan usia, dan kabut yang mulai turun perlahan di sepanjang lereng gunung. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Di mata Arga sesuatu yang membuatnya tak tenang. Di dalam pikirannya hanya ada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rendra? Beberapa hari setelah kedatangannya, Arga mulai mencari jawaban. Ia pergi menemui orang-orang yang mengenal Rendra dengan baik, berharap mereka bisa memberikan penjelasan yang bisa menenangkan pikirannya. Tapi yang ia temui malah semakin memperburuk keraguannya. Di rumah Pak Sura, seorang tetua desa, Arga mendapat cerita yang membuatnya terkejut. Pak Sura berkata, "Rendra, dia bukan mati seperti yang kalian kira, Arga. Dia tidak kecelakaan. Jenazahnya ditemukan di hutan dengan posisi aneh, seperti dia melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan." Arga bingung lalu. Tapi apa yang sebenarnya terjadi, Pak Sura? Kenapa Rendra bisa meninggal seperti itu? Pak Sura menatap Arga dengan tatapan yang penuh rasa takut. Pak Sura memberitahu, Rendra melihatnya. Dia tahu siapa pembunuhnya, tapi sebelum bisa memberitahumu, mereka membungkamnya. Bahkan sejak kejadian itu, kabut selalu datang lebih cepat, seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Ada sebuah ketegangan yang tak bisa diungkapkan. Seolah ada rahasia yang tak boleh terungkapkan lebih jauh. Pak Sura pun menutup pembicaraan dengan cara yang penuh keraguan-raguan. Malam itu, Arga tidur di rumah peninggalan keluarganya yang sudah lama tak dihuni. Rumah itu sunyi, hanya dihiasi suara hujan yang mengalir dari atap genting. Namun, di tengah kesunyian itu, Arga merasakan ada yang tidak beres. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan yang aneh di jendela. Tok, tok, tok. Arga terbangun, matanya terbelalak. Ia mendekatkan diri ke jendela, berharap itu hanya hembusan angin. Namun ketika ia menyibak tirai, tidak ada siapa-siapa di luar sana. Hanya kabut yang perlahan merayap di sepanjang halaman rumah. Pada malam berikutnya, setelah mendengar serita-serita aneh dari warga, Arga memutuskan untuk pergi ke hutan tempat Rendra ditemukan. Ia merasa harus tahu lebih banyak, apalagi kabut mulai turun lagi, lebih tebal daripada biasanya. Ia berjalan di jalan setapak yang gelap, hanya dipandu oleh cahaya rembulan yang samar. Namun, semakin ia berjalan, semakin terasa ada yang mengikuti. Suara langkah kaki samar-samar di belakangnya, seperti seseorang yang berjalan pelan, mengikuti setiap gerakannya. Arga memanggil dengan suara cemas. Siapa itu? Ia berbalik, namun hanya ada kabut yang menghalangi pandangannya. Dan di tengah kabut itu, ia melihat sosok perempuan. Rambutnya panjang, tubuhnya menggantung tak menyentuh tanah, dan matanya kosong, hanya hitam pekat yang menatapnya tanpa berkedip. Hantu suara berbisik, terdistorsi. Kau kembali, Arga. Kau kembali untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Arga mundur. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba berlari, tapi kakinya terasa berat. Kabut itu semakin tebal.
dan sosok perempuan itu semakin mendekat. Hantu, kami menunggu. Kami ingin agar kamu tahu kebenarannya. Arga menggigil, seakan-akan sosok itu tahu segalanya. Dan saat itu, ia mendengar suara lain, suara Rendra. Suara yang datang dari jauh, teredam oleh kabut. Ren suara samar, seperti dari dalam tanah. Arga, aku tahu siapa yang membunuhnya. Mereka semua ada di desa. Mereka takut. Aku akan memberitahumu. Sosok perempuan itu terdiam. Matanya menatap dalam-dalam ke arah Arga. Kabut semakin menebal, seolah ingin menelan semuanya. Dengan suara yang semakin lemah, sosok itu berbisik lagi. Hantu, aku dibunuh. Arga, karena aku tahu rahasia mereka. Mereka yang memimpin desa ini. Mereka yang memiliki kekuasaan. Aku dibunuh supaya kebenaran tetap terkubur. Sama seperti Rendra, ia tahu terlalu banyak. Arga berbisik. Siapa mereka? Kenapa mereka membunuhmu? Sosok itu mengulurkan tangan yang dingin, memberikan sebuah kalung tua, kalung yang sudah lama hilang sejak perempuan itu mati. Hantu, tunjukkan ini kepada mereka. Arga, tunjukkan ini pada mereka semua, agar arwahku dan Rendra tenang. Hentikan semua ini. Dan seperti itu, sosok itu menghilang. Dan semua yang ada di sekitar Arga menjadi sunyi. Bahkan angin pun berhenti berhembus. Hanya kabut yang tetap menggantung di udara. Sejak malam itu, Arga tidak pernah kembali ke desa. Ada yang mengatakan ia telah menghilang bersama kabut yang selalu datang setiap senja. Namun, ada juga yang percaya bahwa Arga menemukan jalan untuk mengungkap rahasia desa itu. Apapun yang terjadi, kabut tak lagi datang setiap malam. Karena mungkin arwah yang hilang itu telah menemukan kedamaian. Namun, apakah benar? Mungkin suatu hari seseorang lain akan datang dan menemui kabut itu lagi di lereng Sagara. Begitulah akhir dari cerita malam ini. Namun, ingatlah, setiap kisah yang kita dengar tak pernah benar-benar berakhir. Ada sesuatu yang selalu tertinggal di dalam bayangan, di dalam kabut. Siapa tahu, mungkin saja kisah ini akan datang lagi, mencari mereka yang berani mendengarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selalu waspada.